Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sejarah Kuy. Jadi pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Tidak kalah spesial dari episode sebelumnya. Dari SMA Negeri juga, yang dikenal dengan kecerdasannya di atas rata-rata. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Gea Amanda Zurufa dan rekan saya Sandra Mauroidodo. Jadi di sini kami berdua yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Dan tema pada episode kali ini adalah pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Pastinya kalian sudah tidak sabar bukan? Jadi langsung saja kita sambut, ini dia. Hei, silakan masuk. Nah, karena ini udah pada duduk ya, mungkin bisa dong perkenalan dulu. Dari siapa? Jadi perkenalkan, saya adalah Andita, siswi dari SMA Negeri 1 Purwosari, rumah saya di Kalitengah Baru. Kak Andita, biasanya dipanggil Kak Andi atau Kak Dita ya? Terserah, Dita juga boleh, Andita juga boleh. Begitu. Oke, terima kasih. Kalau kakak yang ganteng ini? Kenalin, nama aku Muhammad Ilham Firdaus. Aku juga siswa SMA N1 Purwosari. Aku biasanya dipanggil Ilham. Oh, Kak Ilham. Kalau Firdaus gitu nggak boleh manggil Kak Firdaus. Gimana ya? Ilhamai deh. Oh, Ilhamai gitu ya. Terus kalau yang ini cantik sendiri, ini siapa namanya? Ya baik, perkenalkan, nama saya Nuridah Nilsa Arif, biasa dipanggil Nilsa. Saya juga sama seperti mereka berdua ya. Satu kelas ya ini ya? Iya. Tapi saya heran nih, kenapa sih kalian tuh kok tiba-tiba suka sejarah gitu? Kan menurut beberapa orang sejarah itu adalah ilmu yang sangat membosankan kan, karena banyak hafalan, banyaknya peristiwa-peristiwa yang perlu dipahami lebih mendalam gitu loh. Mungkin bisa diberikan alasannya, kakak-kakak, silahkan. Ya kalau menurut saya suka sejarah itu karena kita dapat mengetahui bagaimana Indonesia pada zaman dahulu, bagaimana Belanda menjajah, Jepang menjajah, dan apa yang membuat mereka itu menjajah kita gitu. Seperti itu. Jadi kayak kita lebih tahu yang dulu-dulu gitu ya. Kalau Kak Ilham, suka sejarah nggak ya kira-kira? Aku suka. Tetapi sukanya itu karena tujuannya belajar sejarah itu agar kita nggak ngulangi kesalahan kita di masa lalu. Gitu. Itu ada slogannya nggak sih? Apa? Jas merah. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya kira Kak Ilham tadi sukanya sama saya. Enggak ya? Enggak ya, enggak Enggak. suka ya. Kedean ya aku ini. Lanjut, kalau Kak Andita. Kalau aku sih sama ya kayak Ilham, cuma aku lebih suka sejarah itu yang membahas tentang masa-masa kerajaan-kerajaan Islam yang terlebih dahulu kayak gitu. Sama kayak manusia-manusia purba zaman praaksara gitu-gitu suka. Yang Sama dari peninggalan-peninggalan gitu kayak Zaman tahu batu nggak? gitu ya? Iya, Galitikum. iya, Oh, iya, iya, benar-benar. gitu. Jadi beda-beda ya suka sejarahnya. Kalau materi yang sekarang suka nggak ya kira-kira? Harus suka dong ya pastinya kan. Suka ya. Ini mau membentuk republik gitu. Suka, cuman lebih panjang nggak sih itu sejarahnya, jadi kayak Panjang. sedikit bingung. Kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Boleh. Apakah sudah tahu teman-teman tema kita pada hari ini tuh pembahasannya tentang apa? Apa tuh? Jadi pada pembahasan kali ini itu tentang pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia ini kok bisa sih terbentuk menjadi negara dan republik yang di dalamnya itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi apa sih yang kalian ketahui mengenai pembentukan negara dan pemerintahan republik di Indonesia ini? Silahkan yang mau menjawab duluan, mungkin Kak Nilza. Aku ya. Jadi menurut saya pembentukan negara itu bagaimana suatu negara tersebut dibentuk hingga berdiri sampai sekarang. Sedangkan pemerintahan apa tadi? Pemerintahan republik ya. Sedangkan pemerintah republik sendiri yaitu menurutku badan-badan yang mengatur di dalam suatu negara hingga negara tersebut berkembang lebih maju. Gitu. Ya kan nggak mungkin gitu ya suatu Ya. negara
dijalankan tanpa ada pemimpin, tanpa Iya. ada di dalamnya pengurus-pengurusnya gitu kan nggak mungkin berantakan pastinya kan ya. Ya, bener banget. Kalau menurut jawabannya Kak Ilham sendiri, Apa tadi pertanyaannya? jadi yang Kakak ketahui mengenai pembentukan negara dan pemerintahan Republik di Indonesia. Negara Indonesia. Jadi Indonesia itu terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu baru merdeka secara de facto. Nah, Indonesia merdeka secara de jure itu baru pada tanggal 29 Desember 1949. Jadi masih belum diakui semua negara gitu ya, ada beberapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Iya, belum. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Jadi bagaimana sih proses perjalanannya bangsa Indonesia ini kok dari awalnya terbentuk sampai saat ini terbentuknya republik, itu bagaimana Kak prosesnya seperti itu? Itu aku aja yang jawab. Ya, boleh. Jadi perjalanan Indonesia dari sebelum merdeka hingga bisa disebut menjadi suatu negara itu benar-benar penuh perjuangan. Dimulai dari itu ya, pembentukan BPUPKI. Iya. Apa kepanjangannya? Badan Penyelidik Usaha. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu dibentuk oleh Jepang ya. Iya. Yang beranggotakan 63 orang. Dengan nama lain Junbi-in. Dokuritsu Junbi Kosakaya. Nah itu. dibentuk tanggal 29 April 1945 ya. Iya. Nggak salah ya. Kalau menurut Kak Dita sendiri? Loh, belum. Belum tak? Iya, belum, masih ada itu lanjutannya. Ya, iya. Aku kira Lanjut. sudah. Belum. Tanggal 6 Agustus Ilham itu apa? Kenapa? Tanggal 6 Agustusnya setelah pembentukan BPUPKI. Setelah itu Itu ada pembentukan PPKI ya kalau nggak salah. Apa bukan? meledaknya bom Hiroshima. Oh iya sih. Bom atom di kota Hiroshima itu. Sama itu ya, tanggal 6 sama tanggal berapa? 7 Yang 6 itu meledaknya bom Bom. di kota Hiroshima. ya, terus kalau yang tanggal 7 di Nagasaki. Nagasaki. Ah. jadi Salah, kan tanggal selisih 7. sehari doang. Tanggal 7 bukan di Nagasaki. Oh, di mana? Gimana? Tanggal 9 yang di Nagasaki. Oh, 2 hari itu ya. Iya. Berarti selisih Boleh dikit minum udah. nggak? Oh ya, Boleh, silakan boleh. sambil diminum, dimakan juga nggak apa-apa. Nanti Eh. takutnya keseretan. Lanjut Kak Ilham. Jadi kenapa kita merdeka pada tanggal 17 Agustus? Itu soalnya pada saat itu Jepang itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Nah, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada kita kan. Tujuannya itu agar kita tidak melawan balik Jepang. Soalnya bayangin aja, Jepang udah kalah diserang sama sekutu, masih mau diserang lagi sama kita. Makanya Jepang memberikan janji kemerdekaannya kepada kita. Tapi sebelum janjinya ini sempat terlaksana, Jepang ini udah menyerah duluan kepada sekutu. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus itu kita Merdeka. iya, Dan itu sebelumnya emang dipaksa sama yang apa? Golongan muda kan ya? Ah. Sampai ada penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok itu. betul banget. Kalau Kak Adita mungkin mau menambahkan? Cukup sih jawaban dari Ilham. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi mengapa sih dalam suatu negara itu harus ada badan-badan yang terbagi atau atas beberapa divisi atau bidang itu? Apakah dengan adanya badan-badan tersebut berpengaruh terhadap Republik Indonesia-nya? Menurut saya dalam suatu negara itu pasti ada badan-badan yang membentuk di dalamnya ya. Karena apabila tidak ada yang membentuk itu pasti tidak akan berjalan secara maksimal. Namun juga perlu ditimbangkan badan-badan itu perlu menyeimbangkan kerjanya itu seperti apa agar apa ya? Apa Nilza? Jalannya itu selaras gitu loh. Oh, iya, Untuk iya. apa? Terstruktur gitu Iya, ya. Contoh badan-badan sama lembaga ini sama nggak sih? badan-badan sama lembaga. Beda gak sih Kak? Oh, Karena beda kan ya. kalau lembaga itu lebih ada kayak atas pimpinan-pimpinan gitu. Kalau iya, badan itu Udah di atasnya ya. iya di atas lembaga gitu. Iya, iya, iya. Kalau Aku sepengetahuan kira saya. dulu tuh badan sama lembaga itu sama tau. Ternyata beda ya. Iya, Namanya beda.
Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Dan Udah ya. Mungkin cukup sampai di sini ya perbincangan kita mengenai pembentukan Republik Indonesia itu. Seru sekali ya kita ini. Ya Kak, mungkin sudah sampai cukup di sini ya Kak pembahasan kita tentang pembentukan Republik Indonesia ini. Tapi BTW sebelum itu aku jadi ngerasa kalau sejarah itu emang seru sih, karena kayak kita tahu gitu perjuangan Indonesia gimana dulu-dulunya. Jadi kita tuh kayak bisa lebih menghargai sekarang gitu. Jadi kita tuh kayak nggak boleh semena-mena sama orang lain. Terus kayak bendera merah putih itu emang sesakral itu karena perjuangannya juga sangat Gak mudah gitu kayak untuk nggak mudah. mendapatkannya. Seru Menyenangkan sih. sekali ternyata ya. Iya. Padahal dulu itu kayak, ih apa sih sejarah itu banyak hafalannya, males gitu. Tapi sekarang setelah berbincang dengan kakak-kakak ini, kita tuh semakin kayak Lebih ingin tahu gitu iya, ya. memperdalam ilmu sejarah sih. Terima kasih ya Kak sudah Iya, meluangkan memotivasi waktunya kita. dan Iya. memotivasi kita untuk belajar sejarah. Nggak nyangka juga sekarang kita udah di ujung acara ya, karena waktunya udah habis gitu. Jadi kita mau bilang terima kasih banyak udah hadir ke sini, Iya, sama. udah ngeluangin waktunya. Dan mohon maaf Kak apabila kita dalam berbincang-bincang itu ada kesalahan dalam perkataan. Iya. Mohon maaf sih ya Kita Kak. minta maaf ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.